Cuma yang perlu digarisbawahi ibu ya, hati-hati. Kalau ibu berdoa, selalu doa yang baik saja ya. Jangan doa yang buruk. Karena ada hadis Nabi begini bu. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain. Kecuali di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan wala kamithluhu wala kamithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau ibu bilang misalnya ya Allah berkahilah hartanya si fulana misalnya ya. Ibu doakan. Berarti malaikat sedang bilang kau akan dapat yang sama. Kalau ibu bilang ya Allah hilangkan bangkrutin misal. Nah berarti malaikat juga bilang kau juga dapat ya. Nah gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita diharuskan punya keyakinan dalam hati bahwasanya Allah itu benar ada dan Allah benar dengan janjinya. Karena Allah telah berfirman dalam kitabnya dan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman dalam Al-Quran. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dan siapa lagi yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan. Dan juga Allah berfirman, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Di antara janji yang pasti bagi seorang muslim kalau dia mengucapkan dua susunan kata ini, Alhamdulillah, dianggap dia telah bersyukur kepada Allah. Dan Allah kekalkan dalam firman-Nya, La in syakartum la azidannakum. Dalam surah Ibrahim, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan banyak sekali nikmat Allah yang kita perlu renungi ibu-ibu sekalian. Di antaranya Allah masih memberikan kita umur yang kita bisa gunakan hari ini, memaksimalkannya dalam menambah kantong-kantong amal soleh kita. Dan kalau di masa lalu ada pelanggaran atau ada maksiat, maka kesempatan kita bertaubat agar lepas dari hisabnya. Maka kita menganggap ini adalah hari emas kita. Karena umur sebenarnya adalah umur yang telah berlalu. Kalau seseorang di antara kita umurnya 30, 40, 50, 60 tahun dan sudah dilalui, maka itulah umur yang sebenarnya. Kedepannya kita tidak pernah tahu berapa hari lagi, berapa waktu lagi Allah berikan kepada kita. Jadi kalau masih diberikan kesempatan, maka maksimalkan kepada tujuan utama kita diciptakan, yaitu mengabdi dan juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin mungkin kita semua kumpul di sini, dimulai dari Sahibul Bait yang sudah mengadakan pengajian. Semoga Allah jadikan ini sebagai tambahan amal. Dan juga bagi ibu-ibu yang sudah hadir, tentu tujuannya adalah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian daripada tujuan kita diciptakan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk mengabdi atau menyembah kepadaku. Memang tujuan kita ada di muka bumi ini, ibu-ibu sekalian, untuk sholat, untuk zikir, untuk doa, untuk jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, haji dan umrah, puasa Ramadan, semua itu tujuannya. Kalau makan, minum, jalan-jalan, memberi pakaian dan segala macam, ini adalah pernak-pernik kehidupan. Pelengkapnya saja. Jangan sampai kita mendahulukan pernak-pernik, lalu kemudian kita lupakan tujuan utama kita, yang kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita hari ini untuk duduk bersama-sama. Dan sekaligus saya bahasakan, tentu saya duduk di sini ibu-ibu sekalian bukan karena saya lebih tahu, tapi karena kami diundang dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya untuk mengejar keutamaan yang sudah dijanjikan. Karena satu kali ucapan salam hormat ini akan dibalas 10 rahmat Allah. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan semua kebutuhan-kebutuhan kita dan juga solusi dari permasalahan hidup. Kita akan masuk ke bahasan kita pada kesempatan ini kurang lebih 1 jam ke depan sesuai yang dijadwalkan, jam 13.00 sampai 14.00 insyaAllah, dengan judul doa mustajab. Mungkin kita mulai dulu dengan masalah doa. Kalau doa ini bahasa kita supaya mudah difahami, sebenarnya ya penyampaian permintaan, curhat,
Ya. Apapun yang kita butuhkan, lalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan doa. Jadi kalau kita faham ini, maka kita harusnya bisa memaksimalkannya. Karena ini sebuah fasilitas yang gratis. Tinggal modalnya, tutup aurat, kita ikhlas dalam hati. Lebih bagus lagi kalau dalam kondisi berwudu, mulai dengan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah dulu, baca salawat kepada Nabi SAW, kemudian sampaikan hajat kita. Ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya Allah berkahi hidup saya. Tidak ada sesuatu yang sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan dan memerintahkan kita agar selalu berdoa. Bukan kapan ada waktu. Bukan juga kita berdoa ibu-ibu sekalian di saat ada hajat saja. Karena dalam bab doa ini, ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dipertahankan nikmat. Misal lagi sehat, lagi kuat, lagi melimpah rezekinya, lagi bahagia rumah tangganya, lagi berbakti anak-anaknya, pokoknya lagi banyak nikmat. Kita meminta agar nikmat tersebut dipertahankan oleh Allah, itu lebih afdal dibandingkan nanti ibu ada masalah baru minta solusinya. Pahalanya lebih besar. Ya, jadi kalau ibu sehat sekarang, ibu mengatakan, ya Allah pertahankan kesehatanku, itu lebih besar pahalanya dibandingkan ibu sakit lalu bilang, ya Allah sembuhin saya. Ya. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena banyak orang, mungkin di negara kita juga terjadi begitu, mereka berdoa di saat mereka pikir genting aja. Lagi penyakit gak sembuh, lagi terlilit utang, lagi ada masalah besar, baru berdoa. Dan seringkali doa ini hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir. Misal lagi sakit, pikiran pertamanya ke dokter. Lalu kemudian kalau sudah mentok 30 dokter gak bisa sembuhin dia, baru dia sholat tahajud. Baru dia tawaf ke Mekah, umroh atau haji untuk minta kesembuhan. Padahal dalam Islam kita diajarkan berdoa itu sebelum aktivitas. Doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sebelum keluar rumah, doa sebelum interaksi biologi suami istri, doa sebelum pakai baju, doa semuanya. Berarti kita mohon dulu kepada Allah, kita libatkan Allah dalam hajat kita, lalu kemudian kita serahkan kepadanya. Pastikan ibu-ibu sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibu sebelum ke dokter berdoa, ya Allah sembuhkan saya, Allah akan jadikan dokter itu dan resepnya cocok buat kita. Tapi kalau orang betul-betul menggantungkan nasibnya pada manusia, maka tidak akan ada solusi kecuali sebatas ilmu manusia itu. Semua dokter hanya bisa tulis resepnya, semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Kan begitu. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengembalikan hajatnya kepada Allah, maka dia akan, siapa yang mengembalikan hajatnya pada manusia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Tapi siapa yang menemukan atau mengembalikan hajatnya kepada Allah, dia akan menemukan segera jawaban dari Allah dalam bentuk rezeki untuknya. Rezeki ini luas ya, bukan cuma duit, bukan cuma uang, tapi kesembuhan, kesehatan dan segala macam yang segera, yang cepat ataupun yang lambat. Artinya kita memang disuruh selalu berdoa dalam setiap keadaan kita. Ibu bayangkan apapun kebaikan yang ibu lihat di depan mata. Misal kita lihat ada orang memiliki sesuatu yang kita tidak miliki. Mungkin rumahnya bagus, mungkin kendaraannya mewah, mungkin apa saja yang kira-kira kita lihat orang itu punya kelebihan. Dan kita berharap kita juga mendapatkan hal yang sama. Di saat itu kita bisa menjadikan momen itu sebagai momen untuk berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan hamba-Mu si fulan ini, berikan juga kepadaku. Itu boleh kita jadikan sebagai doa. Kelebihan yang orang milikin pun kita bisa jadikan sebagai doa. Selain tadi yang sudah kita titik beratkan, nikmat yang sedang ada pada diri kita, kita minta dipertahankan, bagian dari doa. Nikmat yang ada pada diri orang lain, kita minta agar diberikan hal yang sama, juga bagian daripada doa. Selama ibu tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang Allah buat. Begini maksudnya. Ibu nggak mungkin minta doa, misalnya lihat satu ibu cantik banget, lalu ibu bilang, ya Allah jadikan muka saya sama dengan dia. Kan nggak mungkin. Karena memang muka dia sudah begitu Allah kasih. Ya kan gitu. Jadi nggak mungkin. Atau ibu misalnya, ini contoh supaya mudah difahami. Ibu pengen jadi laki-laki, ya Allah jadikan saya laki-laki. Kan nggak mungkin. Sistem Allah buat ada laki-laki, ada perempuan. Itu nggak mungkin. Tapi kalau hanya minta kekayaan, minta jabatan, minta kesehatan, minta keturunan, minta apa saja, kepintaran, itu semua nggak bentrok dengan sunnatullah atau sistem Allah buat, Allah bisa kasih. Allah akan kasih ya.
Dan kalau kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan benar dengan janjinya. Coba landasan bahasan kita, ibu bisa buka aplikasi Al-Quran di handphone, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 186. Kita lihat dulu bagaimana Allah sudah turunkan dari 1400 tahun yang lalu, lebih ya, 186, Al-Baqarah 186. Allah turunkan ini, ayat ini memastikan kalau dia akan menerima doa. Dan tidak mungkin Allah salah dengan janjinya. Saya bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini sudah 1400 tahun yang lalu ayatnya turun. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku hai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku itu sangat dekat. Aku akan mengabulkan permohonan atau doa orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran atau petunjuk yang benar. Jadi di sini saksi bahasan ibu-ibu sekalian adalah Allah mengatakan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Jadi firman Allah ini sudah memastikan kalau dia akan menerima doa hamba-hambanya. Begitu juga disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Hadis qudsi ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak masuk dalam ayat Al-Quran. Dikenal dengan hadis qudsi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'autani. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku. Warajautani, dan engkau memohon atau berharap kepadaku. Ghafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali. Aku pasti akan maafkan semua kesalahanmu dan aku tidak peduli. Tidak ada syarat apapun. Selama kamu itu ya, ingin berdoa kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan penuhi semuanya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan muncul misalnya, tapi kenapa Ustaz ya, saya berdoa, saya belum lihat jawabannya. Jangan pertanyaan ini lalu membuat ibu menolak dan bersangka buruk seakan-akan Allah tidak benar dengan firman-Nya atau tidak benar dengan janjinya. Coba kita fair ya, kita jujur. Dalam keseharian, berapa banyak permintaan ibu, kebutuhannya? Misal lapar, kita selalu lapar nggak? Kadang-kadang kita cuma ucapin apa? Lapar. Tiba-tiba ide kita muncul, di pikiran kita muncul, pengen makan yang gurih, pengen makan yang pedas, yang asam, dan dapat setiap hari. Kita makan, cuma sebut makan, dapat makanan. Cuma haus, bilang haus, ide kita muncul, lalu kita bisa minum. Coba kalau kita nggak makan dan minum setiap hari, kita akan mati kelaparan dan kehausan. Tapi terbukti sampai umur sekarang ibu masih hidup. Berarti permintaan makan dan minum yang merupakan kebutuhan sehari terpenuhi nggak? Tiap hari kita berpakaian, tiap hari kita bisa menggunakan fasilitas tubuh kita, mata melihat, telinga mendengar, hidung bernafas, lidah dan bibir kita mengucap dan mengecap, tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, semuanya berfungsi dengan baik. Terlalu banyak hal-hal bahkan yang kita tidak minta, Allah kasih. Ibu nggak pernah minta nafas kan? Tapi luar biasa, bagaimana orang kalau sesak nafas, berapa biayanya dia harus bayar tabung ya, di rumah sakit? Kita dengan gampangnya dan bahkan tidak pernah berpikir lagi bagaimana atau nafas yang keberapa. Di kamar bebas bernafas, di ruang tamu bebas bernafas, di luar di taman bebas nafas, di jalan, di mobil, di mana-mana. Gratis tuh, nggak diminta bahkan. Berapa banyak permintaan kita dan kebutuhan kita yang Allah penuhi. Dan kita pertemukan ini, kita fair, pertemukan dengan hajat ibu yang belum Allah kasih. 1, 2 yang Allah belum kasih. Itu pun ada rincian ulama. Rinciannya adalah kalau ibu tidak meminta sesuatu yang haram, maka pastikan kembali kepada hadis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah akan ijabah. Hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa Allah kasih langsung.
Misalnya ibu sakit, ibu mengatakan, ya Allah di sholat tahajudnya tolong sembuhin penyakit saya. Misal, Allah kabulkan nih. Allah sudah buat sistem bu ya. Sistem itu adalah melalui ya, hubungan kita dengan manusia di sekitar kita. Kita nggak bisa mengatakan ya Allah ya sembuhin saya, tiba-tiba ada obat dilempar dari langit. Ya. Tetapi besok setelah kita sholat malam, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman, mungkin di pengajian seperti ini, nggak sengaja kita ngobrol, kita sebutin penyakit kita. Lalu kemudian dia mengatakan, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resep cocok. Apakah dokter yang sembuhin? Nggak. Itulah jawaban doa kita. Kita minta rezeki. Ya Allah mudahin rezeki buat saya. Allah nggak mungkin lemparin duit dari langit. Tapi kita tiba-tiba saja setelah berdoa Allah ijabah, ada yang tawarin proyek, ada yang tiba-tiba ada yang meninggal, keluarga meninggal atau orang tua meninggal dapat warisan, kita dapat apalah jabatan ditawarkan, banyak sekali pintu rezeki yang datang. Kan gitu. Orang minta jodoh, berapa banyak sinyal yang datang. Setiap orang yang minta jodoh Allah datangkan orang yang suka sama dia, ada keluarga yang menawarkan, tapi dia yang rewel, nolak ini, nolak itu, nolak, akhirnya datang yang tinggi terlalu tinggi, datang yang pendek terlalu pendek, datang yang gemuk terlalu gendut. Jadi susah. Tapi setelah dia tolak Allah datangkan lagi, sampai mungkin sudah 10-20 orang ditolak semuanya. Padahal tugas dia tinggal istikharah saja. Salat istikharah kita tidak tahu, mungkin ini yang terbaik yang sudah datang. Tapi selalu saja datang was-was. Jadi sebenarnya jawaban doa itu ya bisa langsung diberikan, tapi melalui sistem tadi itu ya. Seperti contoh yang lain paling gampang difahami, lapar misalnya. Begitu ibu bilang lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Nanti bukan lapar itu hilang tiba-tiba. Sistemnya adalah ibu akan punya ide cari makanan, ketemu di rumah atau di tempat lain, di restoran misalnya. Kita makan, prosesnya dikunyah dulu. Kan? Tidak bisa makanan itu langsung ditempel di perut masuk, kan gitu. Dikunyah dulu, ditelan melalui tenggorokan, dikelola oleh usus, baru laparnya hilang. Itu proses. Nah orang banyak nggak paham masalah proses ini. Maunya sekarang berdoa, sekarang harus ada. Kan gitu. Itu ada prosesnya. Orang ke dokter aja dikasih obat, ada dosisnya. Minum antibiotik seminggu misalnya, 3 hari misalnya, ada dosisnya. Kan gitu. Kalau ibu kerja, ini contoh saja, di satu perusahaan, ibu lagi pengen minta dinaikin jabatannya misalnya, atau ditambah payroll atau gajinya. Kalau kita ajukan ke dirut misalnya, anggaplah kita langsung dirut, tidak usah bicara HRD dan segala macam, kita langsung ke atau owner perusahaan kita ajukan. Begitu kita ajukan permintaan tersebut, ditaruh di atas mejanya, apakah ibu akan gebrak-gebrak pintunya? Mana permintaan saya kemarin? Gak mungkin kan? Mungkin bahkan ditolak. Mungkin ibu akan sabar, ibu akan tunggu. Mungkin sesekali ibu nanya, minggu depan ibu baru tanya, kemarin tuh gimana ya permohonan saya? Itu pun dengan cara yang baik. Itu dengan manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ini poin-poin sederhana, tapi harus difahami baik-baik gitu ya. Jadi bisa saja Allah kasih langsung, tapi dengan melalui sistem yang Allah buat tadi. Atau Allah hilangkan keburukan yang semisal setara dengan doa dia. Misal takdirnya ibu akan tabrakan, misal. Atau ibu akan ditipu oleh seseorang. Itu nggak jadi karena doa yang ibu selama ini panjatkan. Jadi bisa dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Gitu kan? Atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Nah khusus poin terakhir ini, yang ketiga, ada riwayat lain menguatkan. Kata Nabi SAW, nanti akan datang orang-orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Banyak sekali. Sampai dia tidak tahu dari mana. Dan dia menanyakan kepada para malaikat, ini amal dari mana? Saya nggak pernah tahu saya buat amal ini. Maka kata para malaikat, ini adalah hasil dari doa-doa kamu yang kamu panjatkan di dunia yang belum kamu terima balasannya di dunia. Maka diberikan dalam bentuk pahala yang besar, dipanen di hari kiamat. Apa yang terjadi? Orang-orang ini berharap di saat itu, kata Nabi Muhammad SAW, kalau semua doanya di dunia tidak dikasih di dunia, dikasih di akhirat saja. Karena perlunya mereka. Berarti dari 3 tahapan ini bu, tidak ada namanya doa tidak diterima. Cuma Allah lebih tahu diberikan kemana. Gitu kan? Apakah langsung dikasih di saat itu? Apakah Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia? Atau Allah simpan dalam bentuk pahala nanti akan menggembirakan dia di akhirat? Ini poin dasar yang harus diketahui. Tapi kalau ibu berdoa dengan hal-hal yang haram, ada kan penghalang doa ya.
Seperti kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada orang rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, tidak pakai alas kaki, maksudnya miskin sekali. Berdoa mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana Allah bisa menerima sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Jadi nggak mungkin, arti ada penghalang. Nah kadang-kadang doa kita dihalang oleh Allah kepada Allah SWT karena ada hal-hal yang haram. Makanan di badan kita ini yang menjadi energi, nutrisi tubuh kita haram. Minumannya juga begitu. Pakaian yang kita pakai juga begitu. Dari hasil manipulasi, hasil ini, hasil itu segala macam. Maka ini akhirnya menjadi penghalang doa. Kan begitu. Atau ibu minta sesuatu yang haram yang Allah tidak suka. Minta doa tetapi sesuatu yang tidak dibolehkan misalnya. Maka ini juga menjadi penghalang. Tapi selama tidak ada penghalang ini maka insya Allah akan aman. Ya. Jadi fahami baik-baik ya. Sekarang kita akan masuk juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala di firman yang lain memerintahkan kita untuk berdoa, bahkan menganggap orang yang tidak berdoa itu sombong. Ya, ini Allah sudah kekalkan dalam Al-Quran dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 60. Ini nama lainnya surah Ghafir, ini surah Mu'min. Surah nomor 40 ayatnya ayat 60. Ya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin." Artinya, berdoalah kepadaku kata Allah. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Allah yang berfirman, bukan saya cuma menyampaikan ke ibu-ibu sekalian. Dan semua pengajian dimanapun di muka bumi dalam bahasa apapun, kalau baca firman Allah ini terjemahannya sama. Ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku, aku pasti akan terima kata Allah. Lalu Allah bilang apa? Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan untuk beribadah kepadaku. Makna beribadah ini doa. Dia tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah anggap orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Ya. Allah marah pada mereka. Ya. Ini agak unik ya kalau ada orang tidak mau berdoa, karena doa ini fasilitas yang Allah kasih untuk Allah berikan apa yang kita mau, apakah bertambah nikmat atau dipertahankan nikmat atau dikeluarkan dari sebuah permasalahan. Lalu kenapa kita tidak maksimalkan doa ini? Kan begitu. Jadi agak unik kalau ada orang yang tidak mau berdoa. Sementara ini fasilitas yang gratis, mudah. Kita kalau masuk ke satu perusahaan atau kita masuk ke lembaga pemerintahan, kita harus melalui ya sekretaris atau melalui proposal tertentu. Ini sama Allah sama sekali tidak. Bahkan kita diperintahkan berdoa kepada Allah ya sampai hal-hal yang kecil Bu ya. Makanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dan minta segala sesuatunya termasuk tali sendal kalian. Jadi di masa dulu itu orang kalau pakai sendal, sendalnya itu kulit dikeringkan, dijadikan untuk alis bagian bawah telapak kaki, sisanya diikat pakai tali. Nah itu biasa dijual terpisah, bisa juga dijual satu masa itu. Maka diistilahkan sesuatu yang paling murah dan sederhana adalah tali sendal itu. Maka kata Aisyah, minta kepada Tuhan kalian segala sesuatunya termasuk tali sendal kalian. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain ya. Nabi suruh kita berdoa apapun, minta apapun kepada Allah termasuk hal yang kecil. Termasuk hal yang kecil. Bukan mustahil ibu supaya dapat pahala. Mau keluar pergi mall, minta sama Allah dimudahin parkiran. Dimudahin baju yang kita mau beli, dimudahin makanan yang kita sedang pesan di sebuah restoran. Minta sama Allah SWT. Dapat dunianya, dapat akhiratnya. Apa susahnya gitu? Tidak ada sesuatu yang sulit kan gitu. Jadi kita tidak boleh justru menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak seakan-akan tidak butuh dengan doa itu. Ya. Kemudian di dalam perkataan seorang penyair beranjak daripada hadis Nabi SAW dulu riwayat Tirmidzi ya. Nabi SAW bersabda, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa sama Allah justru Allah marah padanya. Allah marah. Maka dari hadis ini seorang penyair Arab mengucapkan sebuah statement yang menarik. Dia mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Ketahuilah bahwasanya Allah marah sekali kalau kau justru tidak memohon kepadanya. Wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. Tapi kalau manusia, anak Adam kalau kau minta justru dia marah. Makna yang lain adalah jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Sekali dua kali kita minta mungkin dikasih. Yang ketiga, yang ketujuh
Mungkin dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta dia akan marah. Tidak ada batasnya. Tiap hari kita bisa boleh minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami kebaikan semua di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Ada seorang sahabat cerdas sekali. Dia mengatakan begini. Ya Rasulullah. Ajarkan aku doa. Yang doa itu mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kata Nabi SAW, bacalah. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang pernah hambamu dan nabimu Muhammad minta. Kita tidak bisa hafal semua doa Nabi kan? Tapi kita bisa bilang, ya Allah, berikanlah aku semua kebaikan yang pernah Nabi Muhammad minta. Itu luar biasa itu. Nabi yang ajarin ini. Coba baca itu. Kemudian kalau ibu belum hafal bahasa Arab bisa bahasa Indonesia ya. Yang penting sudah tahu terjemahannya kan. Ya Allah, aku minta kebaikan semua yang pernah diminta oleh nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan lanjutannya, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW berlindung darinya. Ini luar biasa. Semua kebaikan saya minta, yang Nabi mau pernah minta apa saja. Mungkin kita tidak tahu apa yang Nabi minta. Tapi dengan doa ini semua kita diminta. Dan apapun keburukan yang pernah Nabi berlindung, kita minta berlindung darinya. Wa antal musta'an. Engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Wa alaikal balak. Dari sisi mula penerimaan itu. Jadi memang ada doa-doa yang luar biasa gitu. Ya, yang bisa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lengkapkan bahasan kita, syarat diterimanya doa. Jadi supaya kita tahu, sekarang kan kalau ibu mau melamar di satu kantor kerja, itu kan biasa ada syaratnya ya. Mungkin memberikan CV-nya, kemudian masuk dalamnya ijazah, segala macam lah foto dan itu pengalaman kerja. Kan tidak mungkin Bu kita mau kerja di satu perusahaan, kita bilang saya mau kerja di sini, tapi kita nggak pernah melamar, nggak pernah ikutin syarat-syarat, kan nggak mungkin ya. Nah seperti itulah, kalau kita mau doa kita diijabah, harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama itu dasar sekali, standar semua ibadah adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan ibu angkat tangan, mau berdoa sama Allah, tapi niatnya sedikit saja ya, supaya dipuji oleh teman di sebelah, supaya dipuji oleh mertua, puji oleh atasan, partner bisnis, dikatakan oh ini soleha gitu ya. Berdoa, udah selesai urusannya. Gak bisa sama sekali. Makanya kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Apa itu riya? Karena manusia, bukan karena Allah. Nah ini biasa saya lihat, ada juga orang kita itu, semoga Allah kasih hidayah. Walaupun saya banyak lihat orang-orang negara lain kalau lagi tawaf ya. Selesai tawaf, dia sengaja foto, tangannya angkat tangan menghadap Ka'bah. Tidak berdoa. Cuma gaya doang, supaya dibilang dia lagi berdoa kan gitu. Ini apa yang didapat? Gak ada sama sekali. Justru mau dicari 1% aja tidak riak dari mana? Ya udah foto backgroundnya Ka'bah oke lah. Tapi background sambil angkat tangan seakan-akan berat-berat tidak baca doa. Kan ini agak unik ya. Contohnya gitu. Jadi harus ikhlas. Dan ingat sabda Nabi SAW. Inna Allah la yaqbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima satu amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Ikhlas artinya betul-betul murni ibu dengan Allah. Ada orang lihat, gak ada orang lihat, di keramaian atau sendiri sama, tetap berdoa, tetap sedekah, tetap baca Quran, tetap sholat. Gak ada hubungannya sama keadaan di sekitar kita. Nah itu baru orang ikhlas gitu ya. Ini penting sekali karena ikhlas ini penting. Dan ikhlas ini ibu harus jaga selamanya, selama ibu hidup. Saya kasih contoh hati-hati dengan riya. Misal ibu pernah haji 10 tahun yang lalu. Waktu itu ibu ikhlas banget. Masya Allah diterima sama Allah misalnya. 10 tahun kemudian lagi kumpul di pengajian. Ada satu ibu datang. Ini sebagai contoh saja ya. Ada satu ibu datang pulang haji. Wah kemarin untuk tawaf itu saya menangis-nangis gitu. Tersentuh karena lihat Ka'bah. Waktu di Arafah itu saya menangis. Dia cerita gitu untuk apa? Karena gitu. Kita mau cari ikhlasnya dari sisi mana ini. Untuk apa diceritain ke orang kalau saya menangis atau saya gini dan gitu. Mungkin syaitan bisa gini bu. Tuh orang itu tersentuh loh. Dia bisa kasih mungkin orang lain jadi termotivasi mau haji atau berdoa apalah gitu kan bisikan syaitan. Kamu kan juga punya pengalaman 10 tahun yang lalu pernah nangis di Arafah. Ceritain. Kita nggak sengaja. Saya juga loh 10 tahun yang lalu. Clear, selesai.
Ya. Berarti dihapus kembali itu yang 10 tahun yang lalu itu. Jadi kalau ibu sudah kerjakan ibadah, lupain aja. Gak usah diingat lagi. Sudah sholat malam 10 tahun berjalan kah, sholat duha kah, suka rutin sedekah tiap bulan di satu yayasan, lupain aja, udah lupain. Karena kita ini sudah dititipin bodyguard dan sekretaris, malaikat gak digaji. Gak tidur, catat semua amal ya. Sudah selesai, ada dicatat dan kita akan lihat. Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan pasti diperlihatkan dan diberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan diperlihatkan dan akan dihukum. Clear sudah. Ini sudah baku, enggak akan berubah. Kan gitu. Jadi enggak usah dikenang-kenang lagi, ya. Enggak usah dicerita-cerita sama orang. Kalau sudah mulai dibisikkan syaitan mau cerita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah enggak usah. Kan gitu. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, ini di bab jihad, perang ya. Satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang pergi berperang, tulus karena Allah, mau kejar surga, mau dapat pahala, tapi diikuti sedikit dalam hatinya keinginan popularitas, supaya dibilang pahlawan, kesatria, jagoan, apalah. Dapat pahala nggak? Nabi SAW bilang, tidak dapat apa-apa. Dalam bahasa Arab, la syai'ah lahu. Orang itu ulangi 3 kali, Nabi ulangi 3 kali, la syai'ah lahu, tidak ada apa-apa. Lalu beliau mengatakan, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Ketahuilah Allah tidak akan terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi jaga baik-baik ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikuti tata cara doanya Nabi. Nabi SAW berdoa hanya kepada Allah. Yang itu. Angkat tangan, menghadap kiblat misalnya hanya kepada Allah. Tidak pernah melibatkan benda-benda mati. Yang itu. Ingat ya, Abu Lahab di Mekah, Bu. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, tokoh-tokoh Quraisy dulu yang kafir kepada Nabi. Itu kalau ibu hidup di masa itu, ibu tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka semua serentak bilang Allah. Jadi orang-orang ini kenal ada Tuhan namanya Allah. Kalau ditanya Ka'bah, ini rumahnya siapa? Mereka akan bilang, ibu kalau hidup di masa Abu Jahal tanya, Abu Jahal ini Ka'bah rumah siapa? Dia bilang rumahnya Allah. Lalu kenapa mereka dicap kafir? Karena mereka musyrik, Bu. Mempartnerkan Allah dengan makhluk. Datangkan patung benda mati, dia berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung itu. Ini melanggar. Nggak boleh. Mirip sekarang orang kita banyak sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Dalam Al-Fatihah. Kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu habis salam, pergi kuburan sebelah masjidnya. Minta. Ya. Wahai kiai fulan, wahai siapa, wali fulan, sembuhin penyakit saya. Loh, tadi baru bilang sama Allah hanya kepadamu. Kenapa minta sama benda mati ini? Kan gitu. Kalau kita bertemu dengan kuburan, perintah agama, ucapin salam dan doakan mayit. Itu selesai. Mereka yang butuh doa kita, bukan kita yang minta pada mereka. Kan gitu. Ini hati-hati sekali ya. Nabi SAW ajarkan agar memurnikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, memulai dengan puji-pujian. Ibu harus mulai dengan puji-pujian kepada Allah. Minimal alhamdulillah. Minimal. Segala puji bagi Allah. Tapi kalau ibu bisa, ya Allah pencipta langit dan bumi, ya, kemudian yang menggantikan siang malam, yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Misal ibu puji-puji Allah, ya, yang telah mengizinkan aku mengangkatkan kedua telapak tanganku ini, yang telah mengizinkan lisanku untuk mengucapkan doa ini, yang menggerakkan hatiku untuk membangun sholat malam ini. Misal kita ucapin semua. Apalagi kita sebutkan nikmat yang telah memberikan aku umur sampai segini, memberikan aku pasangan ini, anak-anak ini. Kita sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Setelah puji, baru kita pindah syarat keempat, yang membaca salawat kepada Nabi SAW. Ini harus, wajib ya. Kalau mau diijabah, ibu harus baca Alhamdulillah minimal wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pernah ada sahabat masuk masjid, di zaman Nabi SAW, lalu dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Enggak ada puji Allah, enggak ada salawat kepada Nabi. Kata Nabi SAW, ista'jalah hadha, orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, baca salawat kepadaku, baru kemudian dia sampaikan hajatnya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, doa kalian akan terhijab antara kalian sama Allah selama belum membaca salawat kepada aku. Dan juga dikatakan oleh Umar perkataan yang mirip seperti ini. Jadi
Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti contoh dari Nabi SAW, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW. Nah ini juga penting sekali ya. Kemudian yang kelima, ini syarat juga penting sekali. Dan ini salah satu sebab diterima doa. Berdoa dalam kondisi penuh dengan sopan santun, ramah santun kepada Allah. Ya, maksudnya tutur katanya pelan-pelan. Kalau ibu baca doa, nggak tahu, dia sendiri nggak ngerti apa yang dia ucapin. Pelan-pelan bu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tenang dulu, nafas, tenang. Kalau perlu pakai bahasa Indonesia, diirungi maknanya. Bahasa Indonesia juga bagus. Ya Allah, ya sembuhkan penyakitku. Angkatlah sebab-sebabnya. Kalau ini penyebab adalah dosa-dosa hambamu, maafkanlah. Kalau ini ujian, mudahkan, bisa selesai. Misal, kita memuji Allah SWT. Jangan seperti orang yang kumur-kumur ya kalau berdoa. Buru-buru sekali. Ada orang begitu kan, kayak rutinitas saja. Seakan-akan Allah butuh dengan ibadahnya. Ibu ambil dari saya ini ya. Demi Allah, Allah nggak butuh ibadah kita. Kalau dari mulai bayi kita lahir sampai kita meninggal, anggap Allah kasih kita umur 100 tahun misalnya. Dari bayi sudah bisa ibadah sampai kita 100 tahun meninggal. Nggak ada manfaatnya buat Allah ibadah itu. Allah nggak butuh dengan itu. Tidak ada manfaatnya apapun yang kita lakukan untuk Allah SWT. Ibadah itu buat kita, bukan untuk Allah SWT. Kenapa banyak orang sholat asal jadi saja? Karena dia anggap seperti store kewajiban. Enggak clear. Kita butuh dengan pahala ibadah kita itu. Jadi hati-hati sekali dengan poin ini ya. Jadi punya tata kerama dan adab. Tenang-tenang sekali. Tumak nina namanya ya. Dalam bab sholat itu wajib. Kalau ada orang sholat buru-buru, Allah Akbar, Allah Akbar, itu nggak diterima sholatnya. Batal. Doa juga sama. Ya, bagaimana kita menyebutkan dengan cara-cara yang baik, cara yang santun ya. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Nah, di sini tergesa-gesa bisa ada dua makna, dalam ucapannya dan juga tergesa-gesa mengharap langsung dibalas oleh Allah. Detik itu juga minta kesembuhan harus sembuh, gitu kan? Maka Nabi bilang, pasti diterima selama kalian tidak tergesa-gesa. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ciri orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya tidak lihat hasilnya, maka dia pun meninggalkan doa. Mungkin ibu tinggal sehari lagi berdoa, diijabah. Mungkin tinggal 2 kali lagi berdoa, mungkin tinggal 3 kali lagi. Kenapa berhenti? Berdoa sampai ibu lihat hasilnya. Berdoa saya. Dan ada hadis lain, saya lama renungi hadis ini bu ya. Hadis ini luar biasa dalam doa. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Kalau ibu pintar sekali nyusun kata-kata, ya saking indahnya doa itu, dan khusyuknya ibu misalnya di sejadah ibu sendiri dengan mukennahnya ibu berdoa sama Allah dengan tulus. Di kamar ibu di tengah malam misalnya di sepertiga malam Allah turun ke langit, Allah berdoa, ibu berdoa. Ya, saking indahnya sampai Allah menunda. Kata Nabi SAW, kenapa? Kenapa ditunda ini? Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan bu, ibu kalau lagi sakit, ibu bilang begini, ya Allah sembuhin, sembuh langsung. Kira-kira masih berdoa? Tapi kalau Allah tunda 3 hari, 1 minggu, kan kita berdoa terus. Dan ini selama kita berdoa di prosesnya ini, kalau kita tahu besarnya pahala yang Allah kasih, mungkin kita berharap selama hidup kita akan berdoa terus. Jadi nikmati prosesnya itu, ya. Berdoa sambil menikmati prosesnya. Yang keenam, harus diikuti dengan keyakinan dan sangka baik kepada Allah. Kalau Allah mendengar dan Allah akan terima. Ini harus bu ya. Ini syarat-syarat harus dipenuhi. Kata Nabi SAW, "Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Berdoa, ya Allah sembuhin gak sih? Ya tapi berdoa sajalah. Jadi tidak yakin. Enggak, ya Allah zat yang memberikan kesembuhan, ya zat pencipta segala sesuatunya, sembuhkanlah hambamu. Dengan penuh keyakinan diijabah. Ya, ini termasuk poin penting yang untuk diperhatikan. Jadi penuh keyakinan kita untuk keyakinan kepada Allah untuk agar bisa diterima doa tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ibu memaksimalkan waktu-waktu mustajab. Nah ini ada rincian ya tentang waktu-waktu mustajab ini. Jadi waktu-waktu yang diterima. Dimulai yang setiap hari kita lalui.
sepertiga malam. Nah, sepertiga malam itu kalau misal, ini contoh supaya ibu bisa hitung ya. Kalau misalnya, kita tidak hitung waktu maghrib sekarang, karena berubah-berubah ya. Tapi kalau misalnya maghrib jam 6 sore, subuh jam 5 pagi, ini kalau jam 6 sore ke jam 5 subuh 11 jam Bu. Ya enggak? Ya kan? Kan jam 6 kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian ditambah lagi 5 jam gitu kan. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 11 jam. Ya. 11 jam ini dibagi 3. Dibagi 3. Mulai dari maghrib sampai subuh. Nah sepertiganya berarti kurang lebih 3 jam setengah. Sebelum subuh itu namanya sepertiga malam Bu. Ini waktu mustajab doa. Sesuai dengan hadis ya Nabi SAW. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya. Sesungguhnya Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi turun ke langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Ya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Pada saat tersisa sepertiga malam. Sesungguhnya Allah yang maha berkah maha tinggi turun ke langit bumi ya. Ke langit dunia setiap malam. Dan itu pada saat tertinggal sepertiga malam. Yaqul seraya berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa padaku, maka aku akan terima doanya. Wa may yas'alni atau yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang minta, aku akan kasih. May yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang memohon ampun, saya akan maafkan. Dan 3 hal ini yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba ya. Punya hajat, sampaikan. Mau minta tolong, minta. Dan juga minta agar diampuni dosa-dosa. Nah ini waktu yang luar biasa, yang mustajab, dan ini setiap malam ibu bisa lakukan. Ya, insya Allah dengan tidur lebih cepat, tidak begadang kecuali pada hal-hal yang darurat saja. Kemudian ibu bangun, kalau tidak bisa 3 jam setengah sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh gak ada masalah. 20 menit sebelum subuh gak ada masalah. Sebab sampai azan subuh waktunya mustajab. Kalau belum terbiasa sholat malam, baru mau dimulai, maka mulai 15 menit, setengah jam sebelum subuh ya, bangun, wudu, sholat 2 rakaat, sholat malam 1 rakaat, witir misalnya, terus berdoa. Nah itu waktu mustajab. Nanti pelan-pelan kalau sudah terbiasa, sudah seminggu, 2 minggu nanti terbiasa, ibu bisa mundurin waktunya misalnya jadi 45 menit, terus menambah rakaatnya kan gitu ya. Jangan awal mau sholat tahajud, pilih dari jam 2 malam, bacanya Al-Baqarah ya. Udah setelah itu 10 tahun lagi nggak bakal sholat malam gitu ya. Nah nanti sholat malamnya yang dijadikan sebagai alasan, oh ini sholat malam susah ya. Padahal sebenarnya itu sunnah hukumnya dan ibu bisa saja ya, sholat minimal 2 rakaat. 2 rakaat itu cuma 3-4 menit, 5 menit lah maksimal ya kita kerjakan. Baik ini termasuk ya waktu mustajab doa. Kemudian yang kedua, yang paling sering sekali tentu berlaku pada kita adalah pada saat azan dikumandangkan dan juga antara azan dan iqamah. Ini 1 hari 5 kali kita dengar. Ya subuh, ya duhur, ya asar, maghrib, isya. Maka saya sarankan ibu kalau lagi dengar azan berhenti dulu semua aktivitas. Jalankan sunnah Nabi SAW. Kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan olehnya. Ya, lalu kemudian bacalah salawat kepadaku. Setelah muadzin, setelah la ilaha illallah, terus kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad yang kita baca biasa di tahiyat. Kemudian baru mintalah al-wasilah untukku. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah ini istana di surga yang paling mewah. Itu hanya untuk 1 orang saja. Dan itu hanya persaingan di antara nabi-nabi. Kita nggak bisa masuk di situ. Makanya kata Nabi SAW, itu hanya untuk 1 orang dan aku berharap aku pemiliknya. Siapa di antara kalian minta wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Ya. Jadi kita disuruh ngikutin muadzin ya. Setelah itu maksimalin berdoa. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, "Thintani la turaddani au qallama turaddani du'a." 2 keadaan dan 2 waktu yang sangat jarang doa ditolak. Disebutkanlah indan nida, pada saat azan dikumandangkan. Nah mulai itu ya. Kalau ikuti muadzin kemudian sambil kita sisipin untuk berdoa. Jangan lupa ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, baru kemudian sampaikan hajatnya ya. Wa indal ba'si hina yalhamu ba'duhum ba'dha.
Dan keadaan kedua pada saat dua pasukan Islam dan non-Muslim itu berperang. Lagi berkecamuk, di saat itu doa mustajab bagi seorang Muslim. Tapi kan kita tidak ada peperangan. Beda dengan teman-teman kita di Palestina. Semoga Allah berikan kemerdekaan mereka. Sebagaimana Allah berikan kita ya. Allahumma amin. Dan saya juga sedikit saya sisipkan di sini. Kalau ibu lagi lihat media di handphonenya. Setiap terlewat berita Palestina. Jangan langsung di skip. Berdoa minimal. Ingat, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya Allah berikanlah kemenangan saudara kami di sana. Gak masalah, habis itu pindah ke yang lainnya. Tapi sisipkan doa di situ. Supaya kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Nanti Allah akan tanya, kamu tahu saudaramu di sana disiksa, kenapa kamu gak berdoa minimal? Sudah gak bantu makanan, minuman, gak bantu uang, gak bisa berperang fisik. Doa juga tidak mau, ini agak unik ya. Kemudian juga setelah azan, antara azan dan iqamah ini waktunya pendek. Mungkin masjid-masjid kita maksimal 10-15 menit. Kalaupun masjid-masjid besar ya, biasa pakai jam digital. Setelah itu mungkin maksimal 10-15 menit. Kalau masjidnya memang sudah sepakat jemaahnya kadang-kadang nunggu. Tapi umumnya tidak seperti itu. Biasanya cuma 5 menit. Apalagi kalau tidak pakai jam digital, muadzinnya habis adzan, sholat sunnah dia langsung iqamah. Ada sebagian tempat begitu. Padahal sebenarnya ini waktu mustajab. Dalam sebuah hadis ya, yang riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW, doa la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa tidak akan pernah ditolak antara azan dan iqamah. Itu pendek sekali waktunya ya. Makanya kalau ibu lagi di jalan pun dengarin azan atau lagi ada radio, dengarin misalnya ya. Kemudian kita dengarin azan, ucapin seperti yang diucapin, lalu berdoa sebentar. Baru lanjutin jalan gak ada masalah kan. Yang penting nanti misalnya mau sholat di tempat pengajian saya lanjut. Tapi di antara azan iqamah ini sebentar sekali waktunya gunakan untuk berdoa. Walaupun cuma mengatakan misalnya sudah alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Allahumma gfirli. Cukup. Ya Allah ampuni aku. Minta aja itu sudah cukup. Tidak apa-apa. Yang penting ada doa yang dipanjatkan gitu ya. Nah seperti itu penting sekali. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, la inna kullakum manahu rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da wa yarfa ba'dukum ala ba'd fil qiraati aw qala fis salah. Ya. Ada sebuah peringatan yang penting kita ketahui, kalaupun kita berdoa jangan sampai ganggu orang. Ya. Maka berdoa cukup kita yang dengar. Karena kata Nabi SAW, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah. Maka janganlah saling mengganggu satu sama yang lain. Jangan kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran sehingga mengganggu orang lain. Dalam riwayat lain beliau mengatakan atau dalam sholat kalian. Jadi kalau kita berdoa untuk kita saja, ya. Kecuali kita lagi pimpin doa mungkin berbeda. Tapi kalau enggak ya kita cukup berdoa buat diri kita. Ya. Jadi kita dalam Islam dianjurkan berdoa, berzikir, baca Quran, tetap ada suaranya bu ya. Tapi namanya sir. Sir itu kecilin suara, bukan hilangin suara ya. Nah mirip kalau kita sholat juga kan ada sholat jahar, kerasin suara, subuh, maghrib, isya. Ada sholat sir, kecilin suara, bukan hilangin suara ya. Duhur dan asar. Ya, itu dan sambil pada saat sholat itu, kita buka mata, lihat ke tempat sujud, tegakkan ruas tulang belakang, kemudian kita bersuara. Minimal ibu dengar sendiri. Ya, kalau sudah tutup mata, gelap, dingin, baca dalam hati, tidur. Ya. Oke, yang ketiga, ya, pada saat sedang sujud, ini waktu mustajab, ya, lagi sujud, kita boleh sampaikan hajat-hajat kita, sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, akrabu ma yakunul abd min rabbi wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud, perbanyak doa. Di saat itu perbanyak doa, ya. Jadi kita dianjurkan perbanyak doa. Kemudian yang keempat, sebelum salam, setelah ibu baca tahiyat terakhir, nah sebelum salam itu dianjurkan juga memperbanyak doa, ya. Karena pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, qila ya Rasulullah, ayyu du'ai asma'? Qala jawful lail al-akhir. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, doa mana yang paling didengar sama Allah? Yang paling mustajab? Kata Nabi SAW, doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Tadi yang kita kasih jadikan poin pertama. Ya. Waduburus salawatil maktubat. Dan di akhir sebelum salam, sholat 5 waktu. Ini waktu mustajab. Makanya kalau ibu
lihat buku-buku yang mandu zikir dan doa sebelum salam, itu saya pernah temukan mungkin ada 23 jenis doa. Banyak sekali itu ya. Yang kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, itu salah satunya. Tapi ada 20-an lebih doa di situ yang kita bisa sampaikan dan hajat atau dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh juga kalau kita mau sampaikan hajat kita, ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia ini khilaf di antara ulama ya. Tapi yang paling aman adalah ibu berbahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, maka yang minimal di sholat sunnahnya saja kalau mau bahasa Indonesia. Ya, seperti itulah. Yang kelima, kita pindah ke waktu ya. Nah ini karena kita ada di hari Jumat, maka hari Jumat ini ada waktu mustajab. Ya, hari Jumat ini ada waktu mustajab. Sesuai dengan hadis Nabi SAW pada saat ditanya tentang hari Jumat, bahwasanya atau beliau pernah menyebutkan tentang Jumat, qala fihi sa'ah. Di hari Jumat itu ada waktu. Ya. La yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli. Yang tidak ada seorang muslim pun pas mendapatkan waktu itu dan dia sedang sholat. Yas'alullah ta'ala syai'a. Dia mohon kepada Allah sesuatu. Illa a'tahu iyah. Kecuali pasti Allah akan kasih untuknya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangan beliau kalau waktu itu sangat sedikit. Nah ini khilaf di antara ulama tentang masalah kapan di hari Jumat waktu mustajab. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan adalah, atau tepatnya sih sebenarnya ada banyak pendapat ya, tapi yang paling kuat 4. Ya, kalau kita kerujukan bisa jadi 2, tapi 4 pendapat ini yang paling kuat. Yang pertama adalah dikatakan pada saat imam naik mimbar sebelum ya selesai atau sebelum sholat Jumat. Jadi mulai khatib naik mimbar sampai khatibnya turun. Nah itu waktu mustajab. Ya. Dikatakan dalam hadis, beranjak daripada hadis Muslim, hiya ma baina yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Waktu mustajab itu adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Ya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Muslim, Nawawi, Qurtubi. Artinya setiap khatib kan ibu walaupun tidak Jumatan kan dengar ya. Mudah-mudahan dekat-dekat rumah ada masjid ya, bisa dengar kalau khatib lagi khutbah naik. Nah itu bisa ibu sambil berdoa. Ibu tinggal menghadap kiblat, ibu berdoa. Pendapat yang kedua mengatakan adalah mulai habis asar, sebentar nih, kan ini menjelang asar nih. Habis asar sampai terbenam matahari, itu waktu mustajab di hari Jumat. Beranjak daripada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yaumul Jum'ati thinta ashrata yuridu sa'ata la yujidul muslimu yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'ati ba'da al-asr. Jumat itu ada 12 waktu. Kalau kita 12 jam ya. Mulai dari subuh sampai maghrib itu dianggap waktunya. Dan tidak ada seorang muslim pun yang meminta di waktu-waktu itu kepada Allah kecuali Allah kabulkan. Dan maksimalkanlah berdoa di lepas asar ya di waktu itu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ini pendapat kedua yang mengatakan waktu mustajab itu habis asar sampai terbenam matahari. Pendapat ketiga mengatakan setelah asar namun di akhir-akhir hari Jumat saja. Maksudnya selepas asar tapi langsung, bukan sampai terbenam matahari. Jadi habis sholat asar langsung masuk waktu mustajab. Udah itu aja waktunya. Setelahnya sudah tidak masuk. Ini pendapat yang ketiga. Tapi ini tidak berdalil ya. Kemudian pendapat yang keempat. Itu yang mengatakan bahwa saya menggabungkan semua waktu-waktu ini. Dan kalau kami pribadi cenderung dengan itu ya. Jadi karena ini pendapat-pendapat yang baik. Maka kenapa kita tidak anggap semua ini adalah pendapat yang kita satukan. Berarti pada saat khatib di atas mimbar kita juga berdoa. Makanya juga pada saat sebelum turun dari khutbah, di khutbah kedua khatib berdoa kan. Nah itu doa itu waktu mustajab tuh. Sama habis asar pada saat mau atau sampai terbenam matahari. Dan juga di pendapat yang keempat ini mengatakan bisa juga dia 12 waktu semuanya. Mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Itu semuanya masuk waktu mustajab. Itu yang keempat ya. Betul gak? Allahu a'lam. Ikutin gak ini? Yang kelima, pada saat hujan turun. Ya. Yang kelima itu pada saat hujan turun.
Ya. Ini dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi diingatkan saja ini yang kelima ya. Jadi waktu hujan turun dan ini kita bersyukur karena negeri kita termasuk ada musim hujannya ya. Kayak negara Timur Tengah itu syukur kalau setahun sekali hujan. Kadang-kadang cuma hujan sekali saja. Kami waktu masih tinggal di Saudi 7 tahun dulu ya, waktu masih SMA sama S1 itu mungkin dalam 1 tahun bisa sekali aja hujan, gitu kan? Karena memang tidak ada musim hujan, musim dingin ada. Kalau kita hujan kadang-kadang sampai berbulan-bulan itu ya, 2 bulan, 3 bulan ini waktu mustajab doa. Jadi jangan ngeluh itu. Duduk di ruang tamu gini turun hujan, angkat tangan, berdoa sama Allah, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, "Thintani la turaddan." 2 waktu doa tidak akan ditolak. 2 waktu doa tidak akan ditolak. Ad-du'a indan nida, berdoa pada saat azan dikumandangkan, tadi sudah kita masukkan di poin kita. Wa tahtal matar, dan pada saat hujan turun. Dan pada saat hujan turun. Yang keenam, di hari Rabu antara duhur dan asar. Ya, ya, di hari Rabu antara duhur sama asar. Ya. Itu beranjak daripada statement yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fath 3 yaum al-Itsnain. Bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa di masjid namanya Masjid Al-Fath 3 kali, ya. Pada hari Senin, wa yaumul Thulatsa, dan hari Selasa, wa yaumul Arbi'a, dan hari Rabu. Nabi pernah berdoa di 3 hari ini. Di hari Senin antara duhur sama asar ya. Hari Selasa, duhur sama asar. Rabu, duhur sama asar. Lalu kata beliau, fastujiba lahu yawmal arbiya bainas salataini. Maka diterima untuk Nabi SAW permohonannya di hari Rabu di antara 2 salat, duhur dan asar. Fa'urifal bishru fi wajihi. Maka pada saat itu terlihat kegembiraan di wajah beliau. Kegembiraan di wajah beliau. Qala Jabir, maka sahabat yang menukir riwayat ini mengatakan, falam yanzil bi amru muhim ghalidh illa tawakhaitu tilka saati fa'adu fiha fa'arifu al-ijabah. Kata Jabir, maka semenjak kejadian tersebut, semenjak Nabi diijabah doanya hari Rabu antara duhur sama asar, beliau mengatakan, semenjak itu tidak ada satu perkara penting pun dalam hidupku yang aku butuh jawabannya ya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali aku mengejar waktu itu, Rabu antara duhur sama asar, dan aku selalu melihat ijabahnya. Aku selalu melihat ijabahnya, gitu ya. Dalam riwayat lain, fastujiba lahu yaumal arbi'a baina salataini adh-dhuhra wal 'ashr. Diterima doa Nabi SAW di hari Rabu antara duhur dan asar. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad, Al-Haythami, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, ini waktu mustajab. Yang keberapa ini? Oh, sekarang 7. Oh baik. Tadi nggak ada yang kasih masukan. Oke, yang ke-8. 7. Oh, yang 7, baik. Yang ke-7, minum zam-zam, ya. Meminum air zam-zam. Ini termasuk mustajab doa. Nah, minum zam-zam tidak harus lagi di Mekah ya. Tapi kita mulai di Mekah, kalau ibu lagi umroh, lagi haji, saya selalu kalau bimbing travel yang Allah manakan di pundak kami yang saya namakan Uhud Tour, itu selalu saya ingatkan jemaah. Nanti kalau sudah tiba di Mekah, di Madinah, minumnya zam-zam aja semuanya. Kan di hotel bisa dikasih air mineral. Sudah minta aja sama tour leadernya atau mutaifnya, tolong beliin saya zam-zam yang 5 liter. Nggak seberapa harganya. 10-15 real mungkin. Beli minum itu aja terus. Saya tidak tahu di travel yang bapak ibu pernah pakai. Kalau kami kan siapin ada botol minum, ada termosnya. Itu bisa bawa ke masjid, isi zam-zam. Bisa sambil nunggu, misalnya mau nunggu maghrib isya, minum air zam-zam. Minum air ini aja mustajab doa. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Sesuai dengan niat peminumnya. Nah, kenapa di sini dikatakan doanya mustajab? Karena ulama merincikan yang dimaksud dengan sesuai dengan niat orang yang meminumnya, maksudnya adalah sesuai dengan doanya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya minum zam-zam dengan niat 3 hal.
Imam Syafi'i bilang, yang pertama saya minta agar panahan saya tidak meleset. Karena beliau suka sekali berburu, Imam Syafi'i. Beliau berdoa agar panahannya nggak meleset. Dan beliau mengatakan setelah itu panahan saya tidak pernah meleset. Yang kedua saya minta agar menjadi ulama muslimin. Minum zam-zam saya minta jadi ulama muslimin. Dan yang ketiga minta minum zam-zam agar dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi minta zam-zam itu. Itu kan setiap minum. Berarti kita bisa maksimalkan ini. Dan alhamdulillah di Indonesia juga ada zam-zam kan. Ya, ada zam-zam biasa ada dijual, ada zam-zam disiapin, bisa dibeli. Dan zam-zam itu kalau misal ibu hanya punya 1 galon saja yang 5 liter. Kalau udah mau habis tambah air biasa nggak apa-apa. Dicampur ya. Yang penting masih ada zam-zamnya. Sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan zam-zam itu menzam-zamkan air lain. Jadi kalau dicampur dia masih bisa. Ini kalau dalam memang betul-betul ibu nggak punya lagi. Tapi kalau ibu masih bisa dapat itu sangat bagus. Ya. Ada sahabat ayah saya sudah meninggal rahimahullah. Beliau cerita. Dia pernah diundang di Jeddah, di satu kota di Saudi. Kalau ibu mau pulang ke Indonesia biasanya kan lewat Jeddah ya, kalau dari Mekah. Tinggal di sana umurnya sudah 92 tahun. Orangnya masih sehat. Kalau makan, kata teman ayah saya ini, kalau makan Masya Allah kambing banyak banget. Biasa aja gitu. Terus ditanya sama teman ayah saya ini, apa rahasianya? Kok bisa Anda seperti ini gitu? Di umur ini masih makannya begini, jalannya masih sehat segala macam. Dia bilang mau tahu rasanya sini ikut sama saya. Diajak ke gudang kayak kita garasi mobil, nggak dipakai sama dia karena mobilnya diparkir di luar. Itu penuh dengan galon zam-zam. Dia bilang saya nggak pernah berhenti minum ini. Saya nggak pernah berhenti minum ini. Memang kalau ibu mau baca keutamaan zam-zam banyak sekali ya. Sampai kata Nabi SAW, zam-zam itu minuman sekaligus makanan. Dalam riwayat lain makanan yang mengenyangkan. Kalau pernah dengar Abi Dzar radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, beliau waktu pertama cari Islam itu selama 40 hari tinggal di Mekah nggak punya makanan, beliau cuma minum zam-zam, minum air aja 40 hari. Ada kalau tidak salah satu metode pengobatan di Cina itu dengan terapi minum air, ya. Tidak makan apa-apa cuma minum air aja. Selama berapa 40 hari atau apa. Ada salah satu orang yang saya kenal dulu jemaah kita yang mengucapkan dia pernah ikut terapi itu ya. Tapi sebenarnya kita terlepas daripada itu memang zam-zam ini sudah cukup buat kita. Karena memang air yang diberkahi ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu termasuk waktu mustajab doa ya. Kemudian sekarang yang ke-8 ya. Ya. Hah? Betul ya. Ya. Ketika berbuka puasa. Ketika puasa dan berbuka puasa dua-duanya. Ibu lagi puasa, puasa sunnah atau puasa wajib, dan juga lagi buka puasa. Itu dua-duanya mustajab doa. Karena dikatakan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Thalathun la turaddu da'watuhum." 3 orang tidak akan ditolak doanya. 3 orang tidak akan ditolak doanya. Disebutkan yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Ya, orang yang puasa sampai buka puasa. Orang yang puasa sampai buka puasa. Ini salah satu ya yang mustajab doa. Dan dikatakan juga bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca doa di saat ya, buka puasa. Karena ada doanya. Dhahabadz dzama, telah hilang rasa haus, wabtalatil uruq, telah basah semua urat-urat saraf, wa thabatal ajru insyaallah. Semoga pahala sudah dicatatkan. Itu termasuk berdoa. Lalu kita dianjurkan berdoa di saat itu. Ya. Ini termasuk doa yang mustajab. Dan hadis ini masih berlanjut Bu ya. Kita langsung tambahkan saja yang ke-9 dan yang ke-10 ya. Karena satu hadis ini. Yang ke-9 itu adalah kalau orang terzalimi. Ya. Orang terzalimi itu berarti doanya mustajab. Kita bukan berharap kita terzalimi ya. Tetapi kalau kita terzalimi, misalnya ada orang utang gak bayar, dia fitnah kita, menggibah, itu waktu mustajab. Itu mustajab banget itu. Makanya kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu pada saat diutus ke Yaman, hati-hati engkau dari hartanya orang-orang, jangan ambil dalam kondisi bukan milikmu. Karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Dan ada 2 keadaan orang kafir yang diijabah doanya. Cuma 2 keadaan kalau orang kafir. Kalau tadi yang kita bahas ini kan muslim semua ya. Kalau orang kafir ada 2 keadaan diijabah doanya. Yang pertama Bu, kalau dia berdoa minta hidayah.
Kayak misalnya dia bilang, ya Allah tunjukkan saya. Makanya banyak orang juga masuk Islam mu'allaf itu kan karena dia minta petunjuk sama Allah. Termasuk kisah paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau pernah waktu membela Nabi, waktu Nabi dicaci maki oleh Abu Jahal di Mekah, maka dia marah, ya, kemudian dia memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya, dan dia mengatakan, apakah kau berani menghina Muhammad sementara saya dalam agamanya? Nah, Hamzah pun tidak tahu kenapa dia ucapin ini, padahal dia bukan Muslim. Tapi dalam kondisi dia marah kepada Abu Jahal karena ponakannya dicaci maki gitu. Lalu dia pulang ke rumahnya, lalu dia berpikir, gimana caranya memperbaiki ini? Dia udah terlanjur lemparin kata-kata itu. Gak beraninya kau ganggu Muhammad sementara aku dalam agamanya. Dia bilang, kalau saya sekarang kembali kepada orang Quraisy berkata kalau saya bukan Muslim, ini memalukan. Gitu. Kalau saya bilang saya Muslim, saya belum masuk Islam. Maka di malam itu Hamzah berdoa sambil mengatakan, ya Allah, kalau agama ponakanku Muhammad ini benar, mudahkan aku menganutnya. Kalau tidak, berikanlah aku jalan keluar dari permasalahanku dengan Quraisy. Maka besok dia rasa hatinya tenang, kemudian dia pun masuk Islam. Yang kedua, kalau dia terzalimi. Nah, ini saksi bahasan kita. Jadi kalau misal, naudzubillah, ada seorang Muslim, mudah-mudahan tidak, dia pemilik perusahaan, ada pegawainya non Muslim, dia zalimi itu, nggak dikasih gajinya, nggak dikasih bonusnya misalnya. Atau ibu punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga orang non Muslim, ini kan cuma pembantu, nggak usah dikasih gaji, nggak apa-apa misal. Atau haknya dia diakad harus makan, ibu nggak kasih, apalah gitu ya. Itu terzalimi, itu dijabah doa dia, ya. Walaupun dia orang non Muslim gitu ya. Baik, yang ke-10 itu adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, ya. Kalau pemimpin itu betul-betul adil, dia menjalankan tugasnya dengan baik, itu termasuk orang yang diijabah doanya. Ya. Jadi selain dia bisa dapat pahala yang besar, namanya harum, kalau dia betul-betul baik orang ini, dia adil terhadap masyarakatnya, siapa yang salah ya salah, siapa yang benar ya benar, tidak pandang bulu ya, semua diterapkan hukum padanya, maka ini berarti orangnya mustajab doa. Nah, 3 ini, yang tadi adalah orang puasa sampai buka puasa, pemimpin orang terzalimi dan orang yang pemimpin adil, ini digabung dalam hadis tadi itu. Kata Nabi SAW, "Thalathun la turaddu da'watuhum", ada 3 orang tidak akan ditolak doanya, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai buka puasa, wal imamul adil, pemimpin yang adil, wal madlum, dan orang yang terzalimi. Jadi 3 ini digabung di dalam hadis tersebut, ya. Kemudian selanjutnya yang ke-11 ini khusus Lailatul Qadar. Ini waktu mustajab doa. Di malam ganjil ya, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini memang waktu mustajab doa. Kita sudah tahu dia lebih baik daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahr ya. Berputar di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 ya. Jadi malam-malam ini adalah malam kita memaksimalkan ibadah. Saran saya, ibu-ibu kalau mau siapkan baju lebaran dari sekarang ya. Jangan menjelang lebaran ya. Sekarang tukang jahit masih kosong ya, ndak antri, bisa pilih kain, bagus dari sekarang. Ya, kalau 10 terakhir Ramadan itu malam i'tikaf, malam ibadah, kan gitu. Kue-kue lebaran disiapin dari awal Ramadan, udah disiapin semua. Makin akhir Ramadan itu makin harus giat ibadah. Kalau perlu ibu habisin di Mekah ya. Di Mekah ibadah Lailatul Qadar, kejar di sana 1000 bulan ya. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ibu kalau bilang subhanallah pas Lailatul Qadar sama dengan subhanallah selama 1000 bulan diucapin. 83 tahun plus 4 bulan itu enggak gampang itu ya. Dan itu waktu mustajab doa. Karena Aisyah pernah berkata dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyi lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, kalau saya pas dapat nih Lailatul Qadar, kata Aisyah, apa yang harus saya ucapkan? Doa apa yang saya panjatkan? Kenapa Aisyah bertanya? Karena tahu kalau itu adalah mustajab doa, dan juga doa di saat itu dan semua ibadah dilipat gandakan 1000 bulan. Ya. Maka Nabi mengatakan qala quli, beliau mengatakan ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, engkau adalah zat ya yang menyukai pengampun atau maha pengampun ya, dan menyukai sifat pemaaf itu, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ini juga termasuk mustajab doa. Termasuk mustajab doa, ini yang keberapa sekarang? 12 ya. Doa orang tua buat anak. Hati-hati ya. Doa orang tua buat anak-anak. Jadi kalau anaknya ibu aktif atau cucunya aktif, bilang Masya Allah. Jangan kok kamu nakal banget ya. Anak lagi aktif bukan nakal, doain. Jangan bilang ibu nyesal lahirin kamu ya, misalnya. Atau apalah ya. Ingat, kata Nabi SAW begini dalam hadis yang sahih, ya, sehingga saya diriwayatkan oleh Al-Hakim, jangan kalian mengucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan terjadi. Misal ibu lihat dirinya di cermin, kok saya jelek sih? Kenapa harus ucapin ini? Allah yang buat mukanya ibu itu Allah. Ibu seakan-akan menghina Allah. Gimana cara? Kan yang nyusun alis kita, mata kita, hidung ini kan Allah. Kita coba disuruh pakai fasilitasnya. Ngapain hina diri sendiri? Contoh misalnya. Atau tadi ya, anaknya dia ucapin kata-kata yang tidak baik ya. Kenapa kita tidak bilang misalnya untuk anak kita, semoga kau jadi orang yang sukses nak, semoga engkau menjadi orang saleh, salehah, walaupun dia sangat aktif. Ini pernah saya sampaikan di ceramah-ceramah kami di tempat lain, karena di sini mungkin perdana ya. Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, Imam Masjid Haram, itu pernah ditanya di wawancarai, karena imam ini luar biasa gitu. Mungkin semua yang seumur dengan beliau, sepantaran dengan beliau itu mungkin sisa satu orang saja, satu atau dua orang saja. Sehingga saya ada Syekh Huzaifi di Madinah, sama ada satu lagi Imam Masjid Haram yang sudah sangat tua, biasa imam subuh itu. Ya. Kalau saya Syekh Budair atau apa itu ya. Yang jelas beliau pernah ditanya, apa rahasianya? Kenapa anda ini bisa menjadi imam yang seperti ini? Betul-betul orang hampir semuanya suka suaranya. Dan kalau di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan, alhamdulillah kami biasa bimbing jemaah ke sana itu. Itu tidak pernah di malam ganjil, kalau malam yang 27, malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar ya, malam 29 doa khatam Quran itu tidak pernah orang lain yang berdoa, pasti beliau. Dan kalau berdoa itu 1 jam pun berdiri orang nggak rasa gitu. Dia berdoa seperti dia sama Tuhan yang ngobrol berdua gitu ya. Luar biasa sekali. Ditanya apa rahasianya? Dia bilang doa ibu saya. Terus ditanya sama yang wawancarai, memang apa doa ibu anda? Dia bilang saya waktu kecil dulu kalau saya nakal, ibu saya dalam kondisi jengkel mengatakan gini, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Dalam kondisi marah masih bisa doain anaknya jadi imam haram. Terkabulkan benar tuh. Ya. Kalau pernah dengar kisah Juraij nggak bu? Bayi Juraij di dalam hadis Bukhari. Karena ada beberapa bayi bicara dalam buayan ya. Nabi Isa bicara masih bayi ya. Kemudian ada bayi yang mau dilempar, kisah Ashabul Ukhdud yang ibunya mau dilempar ke dalam api, terus takut, akhirnya anaknya bayinya bilang jangan takut ibu kau dalam kondisi benar, itu bicara dalam buayan. Dan ada bayi Juraij. Juraij ini seorang yang soleh dari Bani Israel dulu, rajin sekali ibadah. Dia cuma kalau kita mungkin musolah ya, dia cuma di musolahnya aja, nggak kemana-mana, ibadah tiap hari itu aja kerjanya, sampai terkenal orang soleh. Satu waktu ada satu perempuan pelacur datang kepada tokoh-tokoh masyarakat di sekitar situ, lalu ada kejadian sama ibunya dulu. Dia lagi sholat sunnah, ibunya panggil-panggil, wahai Juraij, wahai Juraij, dia bingung, jawab ibunya atau lanjutin sholat. Akhirnya dia lanjutin sholat, dia pikir nanti habis salam baru dia ketemu ibunya. Tapi ibunya ini gak sabaran. Ibunya saking marah sama anaknya, lalu dia mengatakan, semoga kau tidak meninggal sampai kau melihat wajah-wajah perempuan pelacur. Begitu hadisnya. Jadi ibunya ini lisannya tajam banget ya. Dia bilang begitu. Dan walaupun Juraij orang soleh terjadi itu. Terjadi dari ucapan ibunya itu. Akhirnya satu waktu ada satu perempuan pelacur datang ke negeri itu. Kata Nabi, ini kisah Nabi Muhammad SAW hadis sahih ya. Perempuan itu datang kepada tokoh-tokoh masyarakat lalu mengatakan, bagaimana kalau saya bisa goda Juraij berzina? Kata mereka, kalau kau berhasil, bagus. Apa yang kau minta kami akan kasih. Karena mau mengetes imannya Juraij. Maka perempuan itu masuk ke musallahnya Juraij, lalu coba menggodanya. Tapi karena kuat sekali imannya, nggak tergoda. Juraij nggak tergoda. Perempuan ini karena takut dipermalukan,
Dia keluar, lalu dia pergi ketemu sama pengembala kambing, dia zina. Hamillah dari pengembala kambing itu. Kemudian dia datang ke kaumnya lagi, lalu dia bilang, nih anaknya Juraij. Orang main percaya, karena waktu dia masuk ke tempatnya Juraij kelihatan. Sementara selama ini belum pernah ada perempuan yang masuk ke tempatnya Juraij gitu kan. Akhirnya tempat ibadahnya Juraij dihancurin, diusir dari negerinya. Pokoknya terasingkan lah. Juraij sabar dengan itu. Tapi ini bukan karena dosa Juraij ya, karena masalah doa ibunya tadi. Akhirnya waktu perempuan pelacur itu melahirkan, Juraij datang di rumah perempuan itu dan disaksikan oleh semua orang, lalu dia tekan perutnya bayi itu sambil mengatakan, sebutkan siapa nama ayahmu. Maka bayi itu bicara. Bayi itu mengatakan, ayahku si fulan pengembala domba. Itu apa namanya, karamahnya ya, kelebihan yang Allah berikan kepada Juraij karena dia orang soleh. Tapi sebab datang hujan ini karena doa ibunya. Ini hati-hati ya. Hati-hati kalau lagi ribut sama suami, saya nyesal nikah sama kamu. Jangan. Semoga Allah kasih kamu hidayah, semoga Allah perbaiki hubungan kita. Jangan menyesal, nanti jadi nyesal benar. Kan gitu. Menyesal saya kerja di sini, menyesal saya pindah di sini. Kenapa menyesal? Minta kebaikannya. Kemudian doa hari Arafah. Ini yang keberapa? 13 ya. Ya. Doa hari Arafah. Ya, jadi kalau ibu lagi haji, ya, ini maksimalin ya. Jadi jangan di Arafah sibuk makan, minum terus ya. Bukan tidak boleh. Biasanya kena pakai travel bagus, masya Allah tendanya bagus, makanan banyak, nggak berhenti. Ya, dari panas ke dingin ke hangat, akhirnya masuk WC, keluar WC, habis waktu Arafah dengan itu. Ya. Jadi makan secukupnya, minum secukupnya boleh, gitu kan? Karena ini jangan diulang-ulang, sayang sekali. Karena Arafah itu dari mulai menjelang duhur sampai terbenam matahari, ini waktunya, ya. Dan Nabi SAW di waktu ini betul-betul memaksimalkan doa, betul-betul berdoa gitu. Makanya di travel kami tekankan tuh, kalau lagi di Arafah, habis asar Bapak Ibu sekarang keluar. Kalau di belakang tenda kita ada gunung, naik ke gunung itu berdoa situ, ya. Atau dalam tenda atau di luar tenda berdoa maksimalin. Pokoknya dari asar jangan ngomong udah sama orang sampai terbenam matahari. Karena Nabi SAW di hari Arafah itu mengangkat tangan ke langit. Salah sampai dalam riwayat dikatakan kelihatan putih ketiak beliau. Ya, berdoa sama Allah sampai terbenam matahari. Itu waktu mustajab. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, khairud doa doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Yang ke-14 ya, pada saat musafir. Ya, musafir ini mustajab doa. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis juga, ya, yang tidak akan ditolak doanya salah satunya adalah musafir. Ibu musafir aja dari Jakarta ke Bandung, lagi safar, santai aja di mobil, lagi naik pesawat ke Surabaya, ulangin waktu dari 1 jam itu, ya 5 menit lah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, sampaikan hajatnya. Gitu ya. Ini termasuk yang jangan luput dari kita ya. Kemudian yang ke-15, doa muslim untuk muslim yang lain, tapi tidak di depan dia. Ya. Doa muslim untuk muslim yang lain. Ya. Jadi kayak misalnya ibu mendoakan siapalah ya, muslim-muslim, kayak saudara kita di Palestina ibu doakan misalnya. Atau ada teman ibu yang ibu memang merasa dia baik sama ibu, lalu ibu mau doakan tapi dia tidak tahu gitu. Ibu doakan diam-diam, itu mustajab. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, doa seorang muslim hadap muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak kelihatan, orangnya tidak tahu kalau kita doakan, itu mustajab, diterima. Ya. Cuma yang perlu digarisbawahi ibu ya, hati-hati. Kalau ibu berdoa, selalu doa yang baik saja, ya, jangan doa yang buruk. Karena ada hadis Nabi begini bu, tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan wala kamithluhu wala kamithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau ibu bilang misalnya, ya Allah berkahilah hartanya si fulana misalnya ya, ibu doakan, berarti malaikat sedang bilang kau akan dapat yang sama. Kalau ibu bilang ya Allah hilangkan bangkrutin misal, nah berarti malaikat juga bilang kau juga dapat ya, nah gitu. Jadi tidak usah doain orang keburukan, doain kebaikan aja, gitu kan. Jadi kalau ada orang sudah mampu pun, orang sudah berhasil, ibu bilang, ya Allah berkahi dia, tambahkan buat dia. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita itu. Kan gitu. Jadi tidak ada celah untuk mendoakan keburukan. Kalau ada orang berbuat zalim sama kita, bu, kita punya 2 opsi dalam berdoa.
Opsi pertama, ibu berdoa kehancuran buat dia. Misal ada orang utang sama ibu, dia nggak bayar. Lalu ibu mengatakan, ya Allah butain matanya, ya Allah pincangin. Misal, ibu kan terzalimi ya. Ini bisa, tetapi ini murni balas dendam. Ya. Allah ijabah nih, matanya buta, udah selesai. Ibu dapat apa? Utangnya nggak dibayar, udah dendamnya doang terbalas. Ya, selesai, buta. Ada opsi yang kedua, ini lebih bagus. Ibu bilang, ya Allah berikan dia hidayah, buat dia menyadari kesalahannya. Misal, ya, ibu doa gitu, kemudian Allah kasih hidayah dia, dapat hidayah. Dia bayar utangnya, semenjak itu dia jadi baik, dia di sholat segala macam. Ibu panen pahalanya. Jadi bersihkan hatinya, nggak usah isi dengan dendam-dendam, ini nggak penting. Orang sejahat apapun sama kita, doakan supaya dapat hidayah. Daripada kita doakan binasa, untuk apa? Karena semua manusia bisa saja punya kesalahan kan? Kan begitu ya. Yang ke-16 ya. Oke. Itu adalah doa anak buat orang tua kita balik. Tadi ini luput dari saya nih. Ya. Sebaliknya tadi kan orang tua ke anak ya. Sekarang sebaliknya, anak untuk orang tua. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kalau anak Adam terputus, kalau meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Kan sedekah jariah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Gitu. Jadi ada doa anak soleh. Maka ini mustajab. Mustajab. Nanti di dalam sebuah riwayat Muslim juga, seingat saya di riwayat Muslim itu dikatakan nanti ada orang datang hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung dan dia tidak tahu dari mana. Lalu ditanya malaikat, ini pahala dari mana? Kata para malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Maksudnya doa, mohon agar diampuni orang tuanya. Jadi mulai sekarang ibu kalau punya anak, punya cucu, selalu ajarkan doa untuk orang tua. Rabbi ghfirli walidayya itu selalu dibaca. Kalau mau tidur, ajarin dzikir mau tidur, ajarin juga doa itu. Ya, selalu agar mereka ucapkan. Kalau kita meninggal dan anak kita sering mengucapkan doa ini sudah cukup buat kita. Karena akan terus ada pengampunan dosa, gitu ya, ada pengampunan dosa. Allahu a'lam. Ini insya Allah bahasan kita yang insya Allah berhubungan dengan doa. Tentu kalau kita ingin bahas ini panjang sekali ya. Saya ada pengajian khusus sebulan sekali itu 2 kali itu membedah buku judulnya doa. Memang itu satu buku yang cukup tebal. Yang ini kita coba simpulkan di pertemuan kita dalam 1 kali pertemuan. Nah itu sebenarnya panjang sekali bahasanya. Tapi insya Allah tadi